Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 12 September 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-24. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 7, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pengertian biasa, perwira dalam warta Injil hari ini adalah seorang perwira yang tidak berani menghadapi Yesus secara personal, tetapi selalu dengan pengantara. Namun yang mengagumkan adalah bahwa dengan apa yang ia buat, perwira itu menunjukkan rasa percaya dan rendah hati yang luar biasa. Dalam pengertian Kristiani, perwira itu adalah perwira yang beriman. Ia yakin dan percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah yang mampu menyembuhkan salah seorang hambanya. Ia juga yakin dan percaya bahwa kata-kata Yesus mempunyai daya yang luar biasa. Hanya dengan perkataan saja, Yesus mampu memberi kesembuhan. Perwira yang harusnya rasional, ini justru mengatasi rasionalitasnya. Perwira yang seharusnya taktis, ini menjadi perwira yang liturgis. Saudara-saudari yang terkasih, perkara beriman bukanlah melulu perkara personal antara diri sendiri dengan Allah, yang lain tidak bisa turut campur tangan. Dalam pengertian tertentu, iman seseorang mempunyai dimensi sosial. Artinya, iman personal itu mempunyai dampak sosial, bahkan bisa mengubah orang lain. Iman perwira dan orang-orang tua yang memohon kepada Yesus mempunyai daya yang efektif untuk membawa sang hamba pada kesembuhan. Yesus tidak mengabulkan permohonan si sakit, tetapi ia memperhitungkan iman dan permohonan dari orang-orang yang ada di sekitar si sakit. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kiranya gereja hingga saat ini tetap memelihara pentingnya mendoakan orang yang sakit dan bahkan tetap mendoakan orang yang sudah meninggal. Gereja yakin dan percaya, 1-2 orang yang berkumpul dalam nama Tuhan, ia hadir dan berkarya atas nama orang-orang itu. Kesatuan hati banyak orang dalam satu doa membawa daya ilahi yang mampu mengubah keadaan.
Tuhan pasti tidak akan begitu saja tinggal diam, sementara umatnya memanjatkan doa-doa yang tulus murni. Saudara-saudari yang terkasih, mendoakan orang lain, terlebih mendoakan mereka yang sakit dan menderita, adalah sebuah keutamaan Kristiani yang patut senantiasa kita pelihara. Iman kita adalah iman yang hidup, maka kita yang hiduplah yang bersatu hati dalam doa, mendoakan orang yang perlu kita doakan. Kita yang masih hidup dan sehatlah yang mengunjungi mereka yang sakit. Kita yang masih hiduplah yang mendoakan mereka yang sudah meninggal. Saudara yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita dimampukan belajar dari sang perwira. Mohon rahmat Tuhan agar kita mempunyai iman seperti perwira itu, dan mohon rahmat Tuhan supaya hidup kita menjadi hidup yang berguna bagi sesama kita. Orang-orang yang memberilah yang akan menerima, sementara orang yang tidak pernah memberi juga tidak akan menerima. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk mempunyai iman dan harapan seperti perwira itu. Semoga jabatan dan kedudukan tidak menghilangkan iman kepadamu. Semoga Engkau mendapati aku setia sampai akhir hidupku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.